Shalom Jemaat GSKI, Betani seluruh Surabaya. Senang sekali saya berjumpa kembali dalam program acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan kita hari ini, menantikan Tuhan, diambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti atau menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Apalagi menanti sebuah jawaban doa yang sudah kita minta atau kita gumulkan kepada Tuhan bertahun-tahun lamanya. Sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, menantikan lamaran pekerjaan, menantikan pasangan hidup bagi yang belum menikah, menantikan kelahiran buah hati atau anak-anak di tengah keluarga, khususnya bagi ibu yang mengandung, dan harus menunggu waktu 9 bulan 10 hari waktu lamanya. Menantikan jadwal penerbangan atau kereta api guna mengantar kita ke kota tujuan. Kadangkala pada saat kita mau naik pesawat terbang di sebuah bandara, kita harus datang terlebih dahulu 3 jam sebelum waktu pemberangkatan. Tentunya hal ini sangat membosankan buat setiap kita. Namun kadangkala kita habiskan dengan waktu, kita membaca buku, membaca majalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menantikan Tuhan itu artinya percaya sepenuhnya pada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sekali lagi saya katakan, menantikan Tuhan itu artinya percaya sepenuhnya pada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Menantikan Tuhan juga membawa banyak kebaikan bagi kita dan juga bagi orang yang tekun menantikan Tuhan. Sebab janji Tuhan buat setiap mereka yang menantikan Tuhan, itu tidak akan dibuat malu oleh Tuhan. Itu kata Yesaya 49 ayat 23b dikatakan demikian. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin Bapak Ibu. Orang yang menantikan Tuhan bukan juga akan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 3 sikap yang harus dimiliki sebagai orang percaya saat menantikan Tuhan. Poin yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia di sini adalah ditulis huruf besar. Berarti Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang Tuhan mau dan yang Tuhan kehendaki buat setiap kita, supaya kita tetap sabar dan meyakini bahwa Tuhan memberi jawaban sesuai dengan waktunya. Bukan waktu kita. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan beda. Waktu Tuhan juga dengan waktu kita juga berbeda. Namun hendaklah setiap kita semua yang mendengarkan program acara ini, apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita doakan, kita harus tetap sabar dan percaya. Dan kita yakin bahwa Tuhan pasti memberi jawaban yang tepat pada waktunya buat kita semua. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayat 8 saya bacakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Poin yang kedua, apa yang Tuhan mau dan kehendaki saat kita menantikan Tuhan. Agar kita tunduk dan taat pada Tuhan. Tuhan mau supaya kita tunduk. Tuhan mau supaya kita taat. Karena kalau kita bisa taat tanpa ada penundukan diri, juga tidak ada artinya. Kalau kita bisa melakukan penundukan diri tanpa ketaatan, juga tidak ada artinya. Tuhan mau dan menghendaki kepada setiap kita dua-duanya, yakni kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bahkan 2 Petrus 3 ayat 9a firman Tuhan tertulis demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Poin yang ketiga, kita harus tetap percaya akan setiap janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Dia tidak pernah lupa akan setiap janjinya buat kita.
Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, memang tidak mudah menjadi pribadi yang tekun dalam menanti Tuhan. Tetapi kita semua belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang tekun dan setia menunggu janji Tuhan. Contohnya Abraham, dia harus menunggu waktu 25 tahun untuk dia mendapatkan keturunan yang namanya Ishak. Kemudian ada juga yang namanya Yusuf, ada juga yang namanya Hana, dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang dengan tekun dan setia menanti janjinya Tuhan. Mereka semua adalah pribadi yang sabar menunggu waktu atau kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan hasilnya Tuhan menggenapi janjinya dan penantian mereka berakhir dengan indah dan tidak sia-sia. Bagaimana dengan kita saat ini? Tuhan tidak pernah ingkar janji pada setiap kita. Asalkan kita sabar, kita mau tekun menantikan janji Tuhan, pastilah apa yang kita nantikan akan datang juga waktunya buat kita. Karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, jangan kecewa. Apa yang kita gumulkan dan kita doakan saat ini belum terjawab. Kadang Tuhan sedang menguji kesetiaan kita, menguji iman kita untuk kita menanti janjinya ya dan amin buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.